Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kita bersama-sama bisa beribadah di tempat ini. Adik-adik, siapa di sini yang punya jagoan? Wih, luar biasa. Apakah dia Superman? Siapa yang suka dengan Doraemon? Luar biasa ya. Tetapi adik-adik, semua itu hanya jagoan di dunia. Hari ini lewat pujian kita ada jagoan yang lebih hebat dari Superman. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Untuk itu adik-adik, kita angkat pujian kita yang berkata, Yesus jagoan kita. Ayo semuanya bertepuk tangan. Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku, Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Sekarang tepuk tangannya ya adik-adik. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku, Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Besar kasih setiamu dalam hidup kami. Pertolonganmu yang tak henti-hentinya hari lepas hari terjadi atas kami. Saat ini adik-adik, lewat pujian kita mau berterima kasih atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita yang berkata, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu. Sekali lagi katakan, besar setiamu. Sekali lagi, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk setiap karya dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau tetap setia kepada kami. Engkau belum meninggalkan kami. 1 minggu lamanya Engkau telah bersama-sama dengan kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap perjalanan kami. Engkau belum meninggalkan kami. Dan saat ini Bapa, kami mau beribadah bersama-sama. Engkau urapi kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Biarlah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya kami bisa bersuka cita, bahkan kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan terlebih-lebih mau mendengar firman Tuhan nanti. Tuhan Yesus, inilah ibadah kami. Kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih-Mu senantiasa berkarya atas kehidupan kami sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Kita mau memuji Tuhan yang berkata, Goliat datang membawa pedang. Ayo, mana tepuk tangannya? Mana senyumnya? Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpainya. Tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Oke adik-adik, sekali
lagi kita angkat pujian ini. Mari kita bertepuk tangan lebih semangat lagi. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumpainya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kita mau mempersiapkan jiwa kita untuk Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita. Kita mau mendengar firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita angkat pujian kita yang berkata, Ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi adik-adik, ku mau mendengar firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik semuanya. Ibu yakin saat ini adik-adik yang ada di rumah sedang menunggu-nunggu untuk mendengarkan cerita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Ibu akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu, kami bersyukur bahwa Tuhan telah menolong kami. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di hati kami, agar kami boleh bersuka cita di dalam menyambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, waktu yang indah ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Ya, baik adik-adik, setelah kita berdoa, mari kita membuka Alkitab kita. Ayo adik-adik yang ada di rumah, silahkan buka Alkitabnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai ayatnya yang ke-50. Ibu akan membacakan dari sini. Silahkan adik-adik yang ada di rumah mengikuti, membaca di Alkitabnya masing-masing. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia,
Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Nah, adik-adik, setelah kita membaca tadi firman Tuhan yang menjadi tema pada cerita kita hari ini, yaitu Daud mengalahkan Goliat. Daud mengalahkan Goliat. Di cerita ini mengisahkan bagaimana seorang Daud yang kecil, ya, Daud yang kecil, ya, orangnya kecil. Kira-kira adik-adik yang ada di rumah ada yang tubuhnya kecil? Nah, mungkin ada ya. Nah, hampir-hampir sama dengan Daud. Nah, kemudian ada yang namanya Goliat. Ya, di cerita ini ada yang namanya Goliat. Goliat yang besar, ya. Gimana orang yang besar ya? Tinggi, gemuk. Ada nggak yang gemuk? Yang ada di rumah atau yang besar? Tapi tidak sama dengan Goliat ya. Nah, di sini mengisahkan bagaimana seorang Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat yang besar. Ya. Adik-adik, ketika Goliat melihat Daud yang kecil ini, ya, melihat Daud yang kecil, dan apa yang dibawa oleh Daud, ada satu umban, atau yang sering kita kenal saat ini ketapel. Ya, kira-kira ada adik-adik yang pernah melihat atau yang punya ketapel? Kemudian ada batu, ya. Daud mengambil 5 buah batu licin, ya. Nah, ketika Goliat melihat itu, dia mengejek Daud, ya. Dia mengejek Daud. Dia berkata, "Aduh, kamu Daud terlalu kecil untuk melawan saya. Apalagi
alat-alat yang kamu bawa itu, dia tertawa. Gak mungkin bisa mengalahkan saya yang besar ini. Saya punya tombak, saya punya perisai, saya dengan cepat bisa mengalahkan kamu. Ya. Tapi apa kata Daud, adik-adik? Ketika Goliat mengatakan itu kepadanya, dia berkata, "Hei Goliat, kamu datang melawan saya dengan perisai, dengan tombak, dengan pedang, tetapi saya datang di dalam nama Tuhan." Ya, di dalam nama Tuhan. Ya, adik-adik, si Daud tidak takut meskipun Goliat yang besar, gemuk, membawa pedang, membawa perisai. Daud tidak takut. Kenapa? Karena dia punya Tuhan, Tuhan Yesus. Daud punya Tuhan, Tuhan Yesus. Nah, ketika Daud mengatakan itu, aku tidak takut kepadamu Goliat. Ya, aku tidak takut kepadamu meskipun kamu membawa pedang dan perisai. Saya bisa mengalahkan kamu. Nah, akhirnya Daud mengambil ketapel tadi, adik-adik. Dia mengambil batu dan dia melemparnya kepada Goliat. Akhirnya apa yang terjadi? Apakah Daud salah tembak? Tidak. Apakah Daud gemetaran ketika menembak si Goliat? Tidak, adik-adik. Tetapi Daud menembak dengan tepat sasaran. Sasaran yang kena langsung pas di kepala si Goliat. Ya, pas di dahinya si Goliat. Akhirnya waktu batu itu terkena kepala si Goliat, Goliat langsung jatuh. Dia jatuh ke tanah dan Daud menang. Ya, Daud menang. Dia berhasil mengalahkan si Goliat. Meskipun Daud kecil, meskipun Daud masih muda, firman Tuhan mengatakan tadi dia masih muda, kulitnya masih kemerah-merahan. Ya, namanya masih muda pasti masih kecil, ya, masih belum berani untuk melawan orang yang besar, belum berani untuk ikut bertempur. Tetapi si Daud tidak melihat itu. Dia dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, dia semangat sehingga di dalam nama Tuhan Yesus si Goliat kalah. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik yang ada di rumah saat ini? Bagaimana sikap berani yang adik-adik miliki? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita juga harus berani menunjukkan siapa diri kita. Kita harus berani mengatakan bahwa saya anak sekolah minggu. Saya anaknya Tuhan Yesus. Anak Tuhan Yesus itu melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang terpuji. Ya, mungkin salah satunya adik-adik bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang di sekitar adik-adik. Di sini ada, bisa dilihat gambarnya nanti. Ini anak-anak, mereka tidak membeda-bedakan. Ya, mereka tidak membeda-bedakan. Mereka bergotong royong bersama-sama. Nah, mereka jadi contoh bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus harus mau bekerja sama dengan siapapun. Ya, dengan siapapun. Ya, kita harus menjadi contoh bagi teman-teman kita. Kemudian, kalau ada teman kita yang jatuh, kalau ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita juga harus berani untuk menolong. Terkadang kita melihat ada teman kita yang jatuh, tapi takut. Kita takut untuk menolongnya, nanti kita ditanya, nanti kita dituduh, kamu yang jatuhkan. Jangan takut.
selagi yang benar kita lakukan, mari kita bantu, mari kita menolong, mari kita bantu dia, selamatkan dia, obati lukanya, seperti yang kita lihat di gambar. Ya, pasti adik-adik ada yang pernah membantu temannya, adik-adik ada yang pernah membantu ketika temannya jatuh dari sepeda. Nah, berikutnya adik-adik, kita juga harus berani untuk menyatakan maaf. Ya, kalau kita yang salah, jangan malu untuk minta maaf sama teman, sama kakak, sama adik. Ya, kita harus berani. Ya, kita harus berani untuk mengatakan, maaf kak, tadi saya sudah melawan kakak. Maaf ya bang, tadi saya sudah jatuhkan buku abang. Ya, kita jangan malu ya untuk minta maaf. Kita harus berani mengakui kesalahan kita, karena itu sifat yang Tuhan inginkan. Kemudian kita juga harus berani menyatakan kebenaran. Ya, meskipun kita masih muda, meskipun kita masih kecil, tapi kita jangan malu untuk menyampaikan kebenaran. Ya, kita bisa mengatakan, "Pa, Ma, mari kita berdoa. Abang, itu tidak bagus. Kalau tidak ke sekolah minggu, itu tidak bagus. Mari kita sekolah minggu, kakak." Kita ajak, meskipun kita masih kecil, kita harus berani. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kira-kira dari perbuatan-perbuatan itu apa yang sudah adik-adik lakukan selama ini? Apa tindakan keberanian yang adik-adik lakukan di sekitar adik-adik yang sudah pernah dilakukan? Ayo tanya sama dirinya, apa ya perbuatan berani yang selama ini yang pernah saya lakukan? Ya, banyak. Kita berani membantu orang, kita berani minta maaf, ya, kita berani menyatakan kebenaran. Ya, kita berani menyatakan kebenaran adik-adik ya. Apa yang benar itu harus kita sampaikan. Jangan takut, jangan malu karena kita masih muda, kita tidak pantas untuk menyampaikannya. Tidak, justru karena kita masih muda, kita tahu itu salah, sampaikan. Selain daripada itu, kita juga harus berani melawan dosa. Ya, melawan dosa. Kalau ada teman kita yang mengajak kita untuk berbohong, mencuri, berkelahi, jangan mau, katakan tidak. No untuk dosa. No untuk dosa. Jangan mau melakukan dosa. Kita harus berani menyatakan bahwa saya tidak mau ikut, saya tidak mau mencuri, saya tidak mau berbohong. Karena itu dosa. Jadi meskipun kita masih kecil, jangan mau diajak melakukan hal-hal yang tidak benar, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Kita yang masih muda-muda ini, yang masih kecil-kecil ini, mari menjadi contoh untuk keluarga kita. Kita menjadi contoh melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita juga menjadi contoh untuk berani melawan dosa. Ya, menjadi contoh berani melawan dosa. Tidak mau ikut-ikutan melakukan dosa. Jadi adik-adik, saat ini firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana Daud yang muda bisa mengalahkan Goliat. Bagaimana kita anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berani melakukan kebenaran karena nama Tuhan Yesus, dan kita berani mengalahkan dosa karena nama Tuhan Yesus. Di akhir dari cerita ini kita akan
membaca bersama-sama ayat hafalan kita pada hari ini, Mazmur pasal 27 ayat 1. Ya, Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar saat ini. Boleh mengingatkan kami anak-anak sekolah minggu bahwa kami bisa seperti Daud mengalahkan Goliat yang besar hanya dengan batu yang kecil karena nama Tuhan Yesus. Kami anak-anak sekolah minggu bisa berani melakukan kebenaran, berani melawan dosa karena nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus yang baik. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita sudah menyebutkan tadi ayat hafalan. Sekarang kita akan belajar gerakannya yang diperagakan oleh kakak-kakak modelingnya. Oke, sekarang kita akan mulai. Kita mulai dari Mazmur 1, 2, 3. Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Sekali lagi adik-adik. 1, 2, 3. Mazmur pasal 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau berdoa syafaat ya. Tapi sebelum kita berdoa syafaat, kita mau angkat pujian dulu untuk Tuhan. Di dalam pujian kita kali ini, Tuhan berkata, kita tidak usah takut karena Tuhan Yesus akan menjaga kita. Kita tidak usah bimbang, tidak usah susah, bahkan tidak usah cemas, karena Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Untuk itu adik-adik, kita angkat pujian kita yang berkata, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus
gemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Sejak kami mulai kebaktian kami hingga kami mengakhirinya sebentar lagi, kami percaya bahwa Engkau Allah yang telah bersama-sama dengan kami. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada pagi hari ini, yang sedang mengikuti kebaktian bersama-sama dengan kami. Tuhan yang memberkati mereka, memberkati masa pertumbuhan mereka, memberkati cita-cita mereka, bahkan Kau juga memberkati orang tua mereka, Tuhan Yesus. Tuhan yang baik, saat ini juga kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 pada saat ini, tidak menyurutkan semangat mereka untuk melayani Engkau melalui anak-anak. Tuhan, tambahkan kesehatan kepada guru-guru sekolah minggu, tambahkan hikmat-Mu kepada mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Allah yang luar biasa dan dahsyat dalam hidup kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada Daud untuk melawan si Goliat, dan kami percaya bahwa Engkau juga memberikan kekuatan kepada kami untuk mengalahkan yang jahat yang mengelilingi kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan yang memberkati persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, saat ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, yang saat ini mengalami duka cita, yang saat ini sedang dalam pergumulan yang besar. Tuhan Yesus, Engkau yang menolong mereka. Engkau berikan mereka kekuatan ya Bapa, sehingga mereka boleh bersuka cita di hari Minggu ini dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar lagi juga kami akan mengakhiri kebaktian kami ini. Tuhan yang memberkati setiap kami, Engkau yang menolong kami dalam melanjutkan setiap aktivitas kami dalam minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan, kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa dan cintanya dari Yesus Kristus beserta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa